bagian dari penghormatan terhadap apa? Ilmu. Kalau mau dapat ilmu hikmah, nek pengen ilmu dalalat tok terus lur wis umbruan nduk kene iki Pak Lur. Nggih napa nggih? Wis kene iki asrama wis asrama apa mriki Pak Yudi? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Abu Dawud pun hatam. Alhamdulillah. Nah, sakniki karek piye isone ilmu kabeh iku dadi ilmu hikmah. Sejamaah ya, mohon maaf ini ya, kadang mubalek ya. Seorang mubalek. Quran hadisnya sudah dipelajari, kadang ya melihat kehidupan, mohon maaf ya, melihat kehidupan, melihat keperluan, melihat kebutuhan itu nggak bisa yakin dengan apa yang dikaji, saudara. Sik ndono pengen kerja, pengen usaha gawe pelembungan ya toh. Jajar Ivan belau wados kafe lho. Usaha iki silahkan, nggak apa-apa usaha. Siapa sih yang larang usaha, saudara? Saya sendiri juga kerja, saudara. Tapi kerjaan itu jangan ngalahin mubalek kita. Ini nasihat untuk mubalek ya. Sampean usaha boleh, pengen jadi wong sugih boleh, tapi jangan meninggalkan kemubalekan. Oke? Jangan punya angan-angan, wah kalau saya ini sudah bukan mubalek tugasan saya udah nyambut gawe dhewe. Mungkin nyambut gawe dhewe lho pol dhewe terus lho, kon mulang gak gelem. Iya toh? Ngono ate oleh ilmu hikmah terus lur piye? Ini mubalek iki gak enek pensiune terus lho, mubalek iki sampai mati. Ya toh masih sampai koyo Cak Ma'ruf wis diputu terus lur gitu ya tetep kudu mulang ngaji. Tasik mulang ngaji nonton Cak Ma'ruf. Tasik muga-muga paring barokah. Cak Haji Pardi tasik mulang ngaji nonton sampean. Tasik niki yang qiraat tadi itu namanya Haji Pardi saudara jamaah. Salah satu senior saya. Muga-muga paring barokah ya Pardi. Jadi masih wis mubalek wis putu. Tetep kudu mulang, tetep kudu ndres. Jadi bantu pengertian ini udah. Kalau mau nambah lagi saudara jamaah, mau nambah lagi supaya kita dapat ilmu hikmah itu selain 3 hal tadi, apa? Takzim kepada guru, atau meskipun dia sudah pernah menjadi guru tok bekas, takzim kepada guru, takzim kepada ilmu, takzim kepada majelis taklim. Yang berikutnya adalah bisa tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, andap asor, semeleh. Bahasa singkatnya itu meskipun pinter tapi yakin bahwa ada orang yang lebih pinter dari dia. Itu namanya tawadhu. Ya toh? Jadi orang tawadhu itu meskipun pinter tapi dia yakin dan sadar bahwa ada orang yang lebih pinter lagi. Meskipun dia sakti, dia masih punya keyakinan dan tahu bahwa ada orang yang lebih sakti dari saya. Itu namanya tawadhu. Ayo dong. Meskipun zaman wis dadi opo nduk jamaah ini walur tetap kudu tawadhu. Terutama kepada guru-guru. Sejamaah ya, kalau pengen melihat ya, pergilah ke Brunei. Jadi naik pesawat yang mampirnya ke Brunei. Nanti di sana itu biasanya connecting flight-nya itu nggak langsung dikasih di hotel, terus diajak jalan-jalan. Memang disengajakan oleh mereka, hotelnya dibayar sendiri, makannya dikasih. Beli pesawatnya tiketnya ya sama 1.000, 1.200 gitu. Nah di situ itu saya jamaah imam desa saya namanya Setio Utomo, lulusan Nginden juga ya. Beliau itu cerita ke saya di apa namanya itu museum. Jadi museumnya kerajaan itu ada galeri gitu. Itu foto yang terbesar itu adalah fotonya guru ngajinya raja di situ. Dan rajanya nggak mau fotonya lebih besar daripada gurunya. Sama ngeling-ngeling nih Rasulullah. Kelihatannya simpel. Rajanya nggak mau fotonya lebih besar daripada foto guru. Jadi foto gurunya itu paling gede dan ditulisin. Ini yang mulia kan, kalau orang Melayu itu ngomongnya kan kayak berlebihan, ini yang terhormat, yang termulia, yang teragung, yang terini. Tuan guru ngaji raja ini namanya ini haji siapa gitu. Jadi guru ngaji raja apa? Gurunya ngaji raja waktu di Cabai Rawit itu fotonya dibuat gawedek saudara.
Lawai dewi kadang-kadang ngambek guru ngaji nih nyeluke yo. Mohon maaf ya. Jangan dibiasain nyeluk cak mubalek. Caleg. Mubalek kayak sampah Rasulullah. Caleg. Ya mulangi anake, mulangi keluargane nyeluke caleg. Mbak dipanggil Mas Mubalek atau Mas siapa yang sopan saudara. Wis Mas awakmu dadi opo wong sing sopan ambek Mubalek Rasulullah. Ojo nyeluk Mubalek caleg. Si caleg itu kayak Mubalek itu wis pekerjaan sing paling rendah, sing paling gak enek ajine Rasulullah. Padahal Mubalek itu sama pembawa ilmu. Nabi sendiri mengatakan inna min ijlalillahi ikrami dzi syaibatil muslim wa hamilul Qur'an ghairu mutibi'an wa ikrami dzi sultanil muqsid. Termasuk mengagungkan Allah itu adalah pertama apa? Menghormati orang yang beruban di dalam Islam. Nah ini kalau mau, ini agak menceng dikit dari topik ya. Kenapa sih orang yang tumbuh tua di jamaah ini wajib dihormati? Itu karena Nabi udah bilang ma yazal bala'um fi mu'min ma yazalu bala'u fi mu'minin fi nafsi wa ahli wa malihi hatta yaqlahu ma'alai min khoti'ah. Karena orang iman itu sejamaah nggak akan pernah berhenti dapat cobaan terus sampai mati. Yang pertama, yang kedua, lam yabqa minad dunya illa ba'an wa fitnah. Di dunia ini nggak akan ada hentinya. Di dunia ini nggak ada ruang sekecil apapun yang tidak ada cobaannya. Sudah ada cobaannya semua. Lah orang bisa bertahan mulai dari bujang sampai nikah, sampai punya anak, sampai punya cucu. Lulu. Sampai punya cucu, tetap jamaah berarti orang itu seumpama tentara itu saudara ya, sudah lulus dari berbagai tugas. Biasanya kalau tentara itu lulus tugas kan dikasih lencana kan. Biasanya ngaten nggih. Opo bintang jasa opo itu. Wong jamaah ini wis beruban wae rumah dikai bintang jasa itu wis gak cukup bisa awake po lur. Lah piye coba anake, coba bojone, coba hartane, coba nyambut gawe ini, coba sembah warang terus lur. Ngoten nggih. Tak sarwan nggih. Nah, tapi tetap jamaah. Nah itu wajib dihormat. Bukan nggak melihat dia itu imam daerah atau bekas gurunya atau apanya. Pokoknya orang bisa tua di jamaah dan tetap jamaah itu mendapat penghormatan yang pertama dari Nabi. Termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati mereka. Yang kedua, wahamilil Quran ghairu ghali fihi wal mujafi'an. Ini penting loh. Pembawa Quran yang tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Ya pembawa Quran ini Nabi nggak ngomongin dia itu junior, Mubalek baru tugasan apa sudah senior, enggak. Pokoknya dia pembawa Quran yang nggak nambah-nambahin, nggak ngurangin, wajib dihormati. Yang terakhir wa ikrami dzis sultanil muqsid. Memuliakan imam yang adil. Nah, insya Allah nanti di memuliakan imam yang adil ini saya terangkan di perjalanan akhirat saudara jemaah. Moga-moga paring barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Yang berikutnya saudara jemaah kalau mau mendapat ilmu hikmah selain tawadhu adalah menghafal Quran hadis. Menghafal Quran hadis. Ya, iki di jamaah ini agak paling berat apa? Agak paling berat ngafal niki. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai saudara jamaah, sudah mulai banyak jamaah yang menghafalkan Quran hadis. Kalau belum saya nasihatkan sampean ya, ngapal no Quran hadis terutama mubalek, sempatkan untuk ngapalin. Ini sebenarnya ada topik sendiri tentang ngapalin Quran. Tapi menurut saya gini ya, kenapa menghafalin Quran hadis ini bisa mendatangkan ilmu hikmah? Karena dengan hafal saudara jamaah, dengan hafal ya, ini saya cerita diri saya sendiri ya. Dulu saya waktu ngaji kitab tafsir Pak Mustafa, itu kitab tafsir itu menurut saya di Bukhari itu paling judek saya. Soalnya apa? Yang diomongkan cuma sepotong ayat, saya nggak tahu sebelumnya apa, setelahnya apa, saya nggak hafal.
ya toh. Apalagi karena nulisnya itu dalam bacaan Hamzah, bukan dalam bacaan Hafs atau bacaan selainnya Hafs. Itu loh, iki di sini kok yuj'alu, padahal di Quran itu ya yaj'alu. Saya nggak lur, judek. Tapi alhamdulillah setelah saya usaha ngafalin Quran, itu setiap ngaji hadis itu langsung apa? Nyambungnya itu langsung ke sana gitu. Oh, ini ketemunya di sini ya. Oh, langsung gitu otomatis saudara. Kenapa ayat ini berdiri di sini? Kayak contohnya dalil Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu hasanun indallah. Ini apa sih ini maksudnya ini? Ternyata setelah ngafalin Quran itu ya, oh, bagian dari ilmu hikmah ini ya. Kita dicoba oleh Allah jadi ada guru yang akhirnya dia guru itu yang nggak ngaji nggak ini, ternyata Allah udah milih beliau yang harus saya hormatin. Karena dalilnya apa? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Kita ini oleh Allah dicoba satu dengan lainnya, itu menjadi cobaan. Bisa nggak kita sabar, tetap konsisten dalam mengerjakan peraturannya Allah Rasul. Jadi apalagi jamaah setelah memulai mempelajari qiraah sab'ah itu, saya merasakan besar sekali benefitnya kalau saya ndres Bukhari, kalau saya ngaji hadis-hadis itu manfaatnya itu langsung, oh bacaan ini, oh ini cuman dibuat asalnya aktif jadi pasif gitu aja, asalnya subjek jadi objek, tapi tetap apa sama pengertiannya gitu aja, tapi saja jamaah. Nah ini maksud saya ya, silakan ngafalin Quran hadis. Nah kalau ngafalin hadis saudara jamaah, kalau di Mekah Madinah ya, saya ngafalin hadis ini aslinya terinspirasi oleh Mas Royanul Mustafa ini saudara jamaah, sebagai Paku Bumi. Itu tahun 87 ya. Saya sering tugas dengan Pak Royan Mustafa ini. Beliau ini nulis Kitabul Ahkam, itu ditulis di buku sendiri berupa dalil-dalil gitu. Ya saya sorry Cak, saya curi ilmunya, tapi saya nggak ngomong, saya lihat bukunya, saya curi ilmu saudara jamaah ya. Caranya beliau ini loh, oh Cak Mustafa yang ini ya. Jadi Kitabul Ahkam itu ditulis, dirangkum dalil-dalilnya, dan beliau hafal saudara. Hadisnya Fatimah sama Ali bin Abi Thalib ini hafal. Yang apa, dakhaltu ala Fatimah ya, apa? Mana ya? Gitu. Apa ala lali. Oh Fatimah ngomong dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Apakah bukan syadidah terusnya itu. Jadi hadisnya Fatimah yang ngomongin orang digantung, orang di apa itu loh. Ini Pak Royan Mustafa tahun 87 hafal saudara sudah. Nah, inspirasi itu akhirnya saya ngapalin hadis. Ternyata waktu tahun 2001 2002 saya ke Mekah itu, syaratnya ulama itu harus hafal, syaratnya untuk cari ilmu ya hafal hadis saudara. Nah ngapalin hadis itu asalnya dari ini saudara, kalau ngafalin itu toto kromonya, perawi yang paling akhir dekat Nabi dihafalin, terus rawahu siapa. Kalau biasanya yang keren lagi ini sahih, dhaif, hasan, itu disebutin. Apa tadi jemaah? Perawi terakhir, matan hadis, terus penulisnya. Jadi perawi terakhir contohnya gini, ngapalin hadis itu. Contoh hadisnya yang saya hafalin ini ya, hadisnya Umar bin Khattab tentang pelajaran Islam, iman, ihsan. Bunyinya gini. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Biasanya saya kalau ngapalin saya laguin ya. Ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta
Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral 'uratal huf wa an taral 'uratal hufatal 'arad asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Fantalaqa thumma intalaqa falabithtu maliyya. Faqala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu salah satu contoh biar sampean ngeh gitu loh. Rawahu Muslim, bukan rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Jadi ini hadisnya Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbicara tentang pelajaran itu. Jadi kalau kita ditanya orang ke jamaah, apa Islam itu, apa iman itu, apa ihsan itu, kita udah punya gambaran. Dan nanti ini muncul di banyak hati saudara jamaah, dibahas satu persatu ini. Islam itu apa dibahas, nanti iman itu apa, ihsan itu apa, tanda kiamat itu apa, nanti banyak hadis muncul saling berkaitan. Ini saya contohkan supaya sampean ngapa no hadis ku piye sih yang ngono kuwi Rasulullah. Nah itu cara saya menghafal itu. Saya menghafal hadis yang ada pilihan itu, saya baca 10 kali saya baca keras 10 kali, saya kasih titik-titiknya, saya baca 10 kali, terus habis itu kalau hadisnya terlalu panjang itu saya bagi 6 saudara, per satu saya baca 10 kali dengan keras, baru saya hafalin. Karena saudara jamaah, ngapalin itu nggak cuman hafal di sini, ya mulutnya, ya telinganya, ya matanya, baru yang paling akhir itu sininya. Insya Allah itu moga paling manfaat dan barokah. Istirahat 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat kalau mau ke toilet, mau kencing, ya. Kita akan balik lagi. Alhamdulillah. Kami persilahkan untuk istirahat selama 15 menit.